semuanya, selamat pagi ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 23. Kita sudah masuk ke weekend lagi ya. Oke, ini di depan saya ini ada bohlam H7 ya. Tipenya adalah Cree Double Cooper PCB. Jika Anda berminat beli bohlam ini, Anda bisa cek link deskripsi ya. Cek link deskripsi, nanti ada online shop Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Jadi Anda mau beli Bukalapak bisa, di Shopee bisa, di Tokopedia bisa. Anda mau transfer ke BCA saya juga bisa, nanti harga kita kasih agak lebih murah ya. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Jadi banyak yang bertanya, Pak minta linknya, Pak minta linknya. Jadi banyak orang yang kepo juga, cuman mau ngecek doang atau mau interogasi doang. Nah, mulai saat ini kita kasih linknya di deskripsi. Jadi kalau Anda yang benar-benar berminat bisa langsung beli ya. Karena di pasaran banyak sekali LED aftermarket ya. Mana yang bagus kan Anda bingung sebagai calon pembeli. Nah, kita mau menjabarkan deskripsi apa sih LED ini ya, spesifikasinya. Nah, bohlam ini akan kita uji tingkat keterangannya menggunakan alat yang namanya light meter. Bohlam ini adalah tipe H7 ya. Chipnya adalah Cree XHP50 second generation, jadi generasi kedua. Bohlam ini real 30 watt, tipe H7. Ini diorder buat mobil Toyota Kijang Innova tetapi menggunakan headlamp aftermarket. Ya, headlamp aftermarket buatan Eagle Eye atau buatan Depo atau buatan apa, pokoknya yang aftermarket ya, pakai proyektor biasanya. Nah, ini biasanya dia juga, saya sering menerima order untuk Honda Jazz ya, Toyota Avanza, headlamp aftermarket ini menggunakan tipe H7 bohlamnya ya. Kita akan coba deskripsikan, kita nyalakan dulu ya. Bohlam ini 5.500 Kelvin ya. 5.500 Kelvin itu adalah color temperature. Jadi warna cahaya bohlamnya adalah 5.500 Kelvin. Putih masih ada ke kuningnya. Nah, wattnya berapa sih bohlam ini? Nah, terbaca di alat ukur adalah 30 watt ya. Jadi bohlam ini adalah 30 watt ya. Wattnya adalah 30 watt real. Nah, berapa sih dia terangnya? Saya kadang-kadang ditanya, Pak, berapa lumennya? Saya tidak bisa menjawab yang namanya lumen. Ya, kita bisa berbicara, Anda mau beli mobil Avanza yang baru, yang CVT, yang versi 2022 nanti keluar. Mesinnya berapa sih cc-nya? Oh, 1400 cc. Nah, bagaimana sih kita membuktikan itu 1400 cc? Ya, kita lihat silindernya ada 4. Satu silindernya volumenya berapa dikali 4, dapatlah angka 1400 cc. Nah, sama, kita harus tahu dulu, kita ukur menggunakan alat ukur. Oh, tingkat keterangannya berapa? Karena saya tidak bisa bilang ini 10.000 lumen. Karena saya tidak bisa membuktikan. Saya jadi tidak berani bilang ini 10.000 lumen. Gitu ya. Jadi Anda harus paham, saya bukannya tidak mau menyebutkan berapa lumennya, karena saya tidak tahu. Dan Anda juga terlalu kepo kalau pengen tahu lumennya berapa. Karena Anda dibohongin, dibilangin 20.000 lumen, 15.000 lumen, Anda mau percaya siapa? Percaya omongan pedagangnya atau percaya siapa? Atau Anda percaya ke Toyota? Atau Anda percaya ke Philip? Dia bilang ini 1.000 lumen. Apakah ada data spesifikasinya bahwa halogen standar mobil Anda bilang ini 5.000 lumen? Tidak ada. Jadi kalau untuk saya, orang yang pengen tahu kata-kata lumen itu adalah orang-orang yang hanya tidak mengerti atau tidak paham. Karena kita tidak bisa membuktikan yang namanya lumen. Gitu ya. Karena tidak ada alat ukurnya. Mungkin pabrikan besar ada, tetapi itu memang data-data itu perlu dikumpulkan, dikeluarkan. Benar tidak gitu ya. Nah, saya hanya bisa mengukur dengan alat yang namanya mini light meter ini ya, light meter di depan. Nah, kita ini bohlam standar H7 ya, kita nyalakan di jarak yang sama ya, menghasilkan 1000 berapa? 1013 lux, atau kita bisa ubah satuannya menjadi foot candle adalah 99.
Jadi anggaplah 100 foot candle ya. Tuh, 100 foot candle. Jadi halogen ini menghasilkan 100 foot candle atau 1000 lux di jarak yang sama ya. Kita ukur 1000 sekian ya, di jarak yang sama halogen ini menghasilkan sekitar 100 foot candle. Nah, sekarang lampu LED ini di jarak yang sama bisa menghasilkan 4.500, 4.600. Tuh. Jadi bohlam ini 4 kalinya lebih terang. Kalau kita ukur foot candle-nya bisa menghasilkan 400. Tadi bohlam halogen standar cuma 100. Jadi artinya bohlam ini bisa lebih terang 4 kali gitu loh ya, dari halogen standar. Nah, itu sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan bahwa memang kekuatan power dari bohlam ininya udah memang lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya, ini halogen H7. Ini LED H7 yang Anda beli. Kalau kita buktikan udah lebih terang 4 kali. Nah, nilainya berapa? Tadi terbaca lux-nya atau terbaca foot candle-nya. Kalau ditanya lumennya berapa, saya tidak tahu karena saya juga tidak tahu lumennya ini berapa karena kita tidak mempunyai alat ukur. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa bohlam ini 4 kali lebih terang daripada halogen standar. Jadi kalau mobil Anda menggunakan lampu halogen standar 55, terangnya segitu. Anda ganti dengan LED ini bisa 4 kali lebih terang. Seperti itu. Nah, faktor terangnya itu dari LED ini sudah terbukti. Nah, tinggal sinarnya bisa napak atau tidak di jalan. Bisa dipancarkan atau tidak di jalan. Nah, itu perlu faktor-faktor syarat bohlam bagus lainnya. Nah, Anda simak video saya, jangan di skip ya. Nah, satu syarat bohlam bagus adalah tadi saya sudah buktikan bahwa watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia adalah 30 watt. Ya, 30 watt 4 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Color temperaturnya, warna cahayanya bohlam ini adalah putih ke kuning. 5500 Kelvin masih tembus hujan. Ya, masih tembus hujan. Syarat kedua bohlam bagus adalah selain watt dan luxnya harus besar, dia harus stabil. Banyak bohlam di pasaran tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Nyala awalnya terang. 5 menit kemudian dia ngedrop. Bohlam ini stabil, saya jamin. Tidak ngedrop. Kenapa saya bilang berani tidak ngedrop? Karena saya sudah mencoba, diuji. Ya, kita stress test. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Apa sih adjustable? Ya, adjustable itu adalah supaya dia bisa diputar. Jadi Anda bisa menggeser bayangan gelap untuk memfokuskan sinar, tarik maju atau dorong mundur. Jadi ini bisa diputar 360 derajat. Ya, Anda beli bohlam yang adjustable lebih untung dibandingkan Anda beli bohlam yang fixed focus. Karena tipe H7 belum tentu lampu Anda di proyektor atau di reflektor knock ininya terpasang di jam 12 atau di jam 6. Kadang-kadang suka ada di arah jam 1 atau di jam 11 atau di arah jam 7 seperti mobil proyektor Toyota Suzuki Grand Vitara. Ya, nah makanya penting untuk dia bisa adjustable. Jadi intinya adalah adjustable penting. Gitu ya. Kalau Anda beli bohlam yang fixed focus ya Anda rugi. Adjustable penting. Selain diputar, dia bisa ditarik maju, didorong mundur. Bohlam ini bisa tarik maju, dorong mundur. Ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus. Ya. Nah, kita lihat di tembok. Bayangan gelapnya. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil, bro. Tuh, di tembok itu Anda lihat hitam-hitamnya kecil. Ada sedikit gelap tapi tidak terlalu gelap banget ya. Kalau ini kita putar, ya ini kita putar ke sini kan ini ngadep ke kita. Ini putar ke sini bayangan gelap lagi tuh di tembok. Kita putar sini ngadep lagi ke kita ya. Kenapa sih ada bayangan gelap? Karena LED ini kan sorotan samping ke kanan dengan ke kiri. Sinar yang ke bagian sini dengan sinar ke bagian situ kan ada gelapnya. Nah, karena ini chipnya ada lensa, jadi bayangan gelapnya itu bisa minimal. Kenapa? Karena lensa ini membantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Ya. Seperti itu. Jadi makanya bohlam ini tanpa bayangan gelap. Nah, kalau kita lihat halogen itu tidak ada bayangan gelap nih. Saya coba nyalakan ya.
Nah, ini kita putar bagaimanapun dia tidak bakal ada yang bagian yang gelap. Ya, karena memang halogen itu 360 derajat. Gitu ya. Nah, mungkin ada bayangan gelap sedikit karena ada batangnya di tengah sini. Tapi tidak, halogen itu tidak ada bayangan gelap lah. Ya. Nah, LED itu banyak bayangan gelap. Terutama LED di pasaran yang memang bayangan gelapnya besar. Nah, tapi kalau LED ini tanpa bayangan gelap. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah LED ini bisa diservis chipnya, dalam arti jika rusak bisa diservis. Ya, jadi tidak dibuang. Nah, syarat selanjutnya adalah soal storing atau tidak. Bolam ini tidak storing dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Nah, soal pendinginan ya, ini penting juga. LED ini menggunakan double copper PCB. LED ini boleh dibilang bisa bekerja di temperatur sangat tinggi, heavy duty, ya bisa diajak kerja berat. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan panas yang berlebih. Saya mempunyai tipe H7 LED lain, tapi panasnya ekstrim. Ya, seperti Anda ketahui, LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas cepat ngedrop, makin panas cahayanya menurun, makin panas umurnya makin pendek. Nah, LED ini bisa diajak kerja berat. Saya bilang kenapa? Karena dia tidak menghasilkan panas yang sangat berlebih. Ya, pendinginan dari double cooper, ada 2 buah batang tembaga, ada heatsink sedikit, ada kipas. Ya, ada heatsink dan ada kipas. Ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, driverless, drivernya di dalam, jadi memudahkan Anda untuk pemasangan, ya, tidak ribet, tinggal colok soket saja. Anda tinggal colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, ya. Jadi ini LED, Anda tinggal colok ke soket asli bawaan pabriknya, ya. Anda colok begini, kalau ini nggak nyala, Anda tinggal balik, ya, seperti itu. Jadi intinya adalah plug and play, ya. Jadi syarat bolam bagus harus terpenuhi untuk supaya output sinarnya bisa dipantulkan dengan baik, ya. Seperti itu. Jadi bayangan gelap harus kecil, adjustable. Kalau Anda cuman mau terang doang tapi tidak napak di jalan, mungkin banyak LED seperti itu karena fokusnya salah, ya. Nah, jangan lupa barang sebelum kita kirim akan kita kalibrasi. Makanya buat Anda yang beli, kasih tahu saya untuk mobil apa, ya, supaya hasilnya maksimum. Nah, ini dibeli untuk bengkel, ya, 2 set bolam H7 untuk proyektor aftermarket, ya. Oke, Anda bisa, kalau Anda menyukai bolam ini, Anda mau beli, Anda bisa beli cek di deskripsi, ada linknya di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda mau datang ke workshop, saya pasangin bisa, tapi dengan perjanjian dulu, ya. Karena takutnya saya tidak standby, ya. Merek bolam ini apa? Merek bolam ini adalah Juragan Lampu, ya. Oke, terima kasih.